Hai, balik lagi dengan kita Evelyn. Selamat datang bagi TP Channel. Apa kabar uni semua yang sekarang masih di rumah atau yang sudah mulai bekerja, atau ada orang teman-teman Nado yang ada di luar Nado yang sudah mulai new normal. Bagaimana kabar semua? Orang sama-sama berharap kalau ini pandemi ini boleh berlalu, banyak orang yang boleh sembuh, yang positif, baik, lebih banyak. Supaya orang so boleh beraktivitas walaupun dengan tatanan yang baru. Yap. Sesuai dengan kita judul video kali ini, kasus-kasus bully yang fatal yang terjadi di dunia. Sebelum itu kita mau tanya dulu Pak Ngoni, menurut Ngoni apa itu bully? DP arti dang. Ngoni yang tahu boleh komen di bawah. Karena menurut kita ini bully ini adalah suatu tindak kekerasan atau suatu tindak penyiksaan, baik itu penyiksaan secara fisik ataupun secara mental. Bully ini boleh juga sebagai tindakan intimidasi dari satu orang kepada orang yang dilihat lebih lemah dari orang tersebut. Dan bully ini sering mengakibatkan hal-hal negatif atau dampak buruk bagi korban yang dibully, dan tak jarang ada kejadian-kejadian bully yang mengakibatkan DP korban sampai meninggal. Dan di video kali ini kita mau sharing Pak Ngoni tentang kasus-kasus bully yang pada akhirnya bikin DP korban sampai meninggal dunia. Ini bully ini dorang ja baking atau ini bentuk sisaan ini boleh lewat kata-kata, boleh lewat tindakan langsung, atau yang terbaru yang saat ini lagi tren di anak-anak muda atau anak-anak sekolah itu cyberbullying, dimana orang boleh bully itu seseorang cuma lewat media sosial. Sekarang orang mau bahas tentang bullying yang terjadi baik secara langsung ataupun yang ada di media sosial, cyberbullying. Kasus yang pertama adalah Daniel Briggs. Dia adalah seorang siswa, jadi dia masih bersekolah, dia masih 16 tahun, dia sekolah di Amerika sana, dan dia adalah salah satu korban bullying, dimana dia ini sering dorang bully di sekolah, dia tamang jabo bagara, jahina pa dia, bahkan lain kali dorang pukul ini Daniel Briggs, dan dia sempat baklak pada DP papa, dan DP papa bilang di sekolah dang. Jadi DP papa menghadap di sekolah, DP papa bilang kalau DP anak ini dorang bully di sekolah. Dan akhirnya ini pelaku-pelaku bully dari sekolah kasih sanksi. Mar bukan lebih abis ini bully, justru karena dia udah balapor pada DP papa, dorang lebih bully pada dia. So banyak sekali cara dorang jabeki, so lebih soe DP siksaan pada dia, dorang sempat pukul pada dia, dorang lempar akan deng tanpa sampah pada dia, bahkan ada yang sampai dorang suruh dia jilat tuh kaca bus, dompet bus sekolah kaca, dorang suruh dia jilat. Nyadak cuma sampai situ, bahkan mulai datang bully dari media sosial Pak ini Daniel Briggs ini, sampai pada satu saat ada chattingan yang masuk pada dia yang suruh-suruh dia bunuh diri, dan dia tak iko dang ding chattingan ini, dia rupa tak hipnotis ding chattingan ini sampai dia akhirnya bunuh diri cuma karena dari chattingan ini. Yang kedua, Amanda Todd. Amanda Todd ini remaja, dia masih remaja, dia baru umur 15 tahun, dan dia kasus ini terjadi di sekitaran tahun 2012. Dia adalah seorang siswa di salah satu sekolah, di mana di sekolah itu sebenarnya dia biasa-biasa. Waktu dia pertama masuk, nyanda ada bully, jadi dia siswa yang biasa-biasa. Kong satu saat dia ada buka media sosial, dan di media sosial itu dia boleh berinteraksi dengan orang yang dia nak kenal atau stranger begitu. Mar pakai webcam, jadi pakai live webcam, dan
waktu dia berinteraksi dengan seseorang yang dia nyenak kenal pakai live webcam ini orang ini minta dia tunjukkan DP bagian sensitif, yaitu di bagian dada. Tanpa berpikir panjang, ini Amanda ini dia baking sesuai dengan tuh orang itu mau. Jadi dia pikir, oh nyana apa-apa ini, karena cuma dia dengan tuh orang itu yang tahu dan ini dorang da baking ini. Dan dia saya tunjuk, jadi dia buka DP baju, dia saya tunjuk DP bagian sensitif. Tanpa dia tahu ini orang ini, kok ternyata dia ada screenshot atau mungkin dia foto ini Amanda ini waktu dia baking DP aksi itu. Dia yang tahu kalau tuh orang itu ada foto, jadi sudah kelar chattingan itu. Dan 1 tahun kemudian masuk pesan pada dia lewat messenger Facebook, ada pesan. Dia yang tahu nih orang ini dapat dari mana DP Facebook, ini orang ini bagaimana boleh sampai ke messenger pada dia. Masuk pesan di mana nih orang ini mau minta ini Amanda ini mau lakukan hal-hal yang aneh. Ini mengerti toh? Lakukan hal-hal yang aneh. Otomatis ini Amanda nih mau karena dia pikir aneh ini satu ini toh, jadi dia tolak. Ini orang ini ancam kalau dia mau sebarkan ini Amanda pe foto waktu dorang ada live webcam itu, waktu Amanda ada tunjuk dia pe bagian dada. Amanda tetap nih mau, dan akhirnya memang betul tersebar ini Amanda pe foto waktu dorang ada live webcam. Dan lewat DP foto itu dia sering dibully pada sekolah. Akhirnya karena nak tahan dia dapat bully di sekolah itu, dia pindah. Kok nih orang ini rupa tahu pada dia, jadi tak baiko dan nih orang ini. Dia baiko dan dia sebarkan lagi tuh Amanda foto di situ. Begitu sampai di sekolah yang ketiga. Akhirnya ini Amanda ini dia putuskan untuk pindah kota. Sampai dia pindah kota dan dia tetap menjadi korban bully di sekolah yang baru. Walaupun dia sudah pindah kota, dia sudah pindah sekolah, dia tetap jadi korban bully di situ karena ada kasus lain yang dia baking. Dan akhirnya karena dia sudah tahan dengan bully-bully yang datang, dengan hinaan, dengan segala macam yang dorang baking pada dia, dan sebelum dia mati, sebelum dia mengakhiri hidup, dia gantung diri, dia baking satu video. Dan setelah diupload video itu, beberapa lama kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi lewat ini Amanda Todd ini, orang dapat pelajaran khususnya for cewek-cewek Asia. Jangan sembarang-sembarang chat dengan orang, apalagi sampai mau tunjukkan orang pe daerah-daerah sensitif. Kalau boleh jangan, walaupun dengan orang yang orang kenal, karena nyanda ada guna toh kalau orang mesti tunjuk yang begitu-begitu. Yang ada nanti orang yang mau dirugikan sama dengan ini Amanda. Yang ketiga, Carlos Vigil. Ini Carlos Vigil ini masih remaja, 17 tahun. Dia tinggal di New Mexico, Amerika Serikat. Dia papa salah satu anggota DPR. Kalau di sini semacam anggota DPR, anggota parlemen begitu. Dan ini Carlos Vigil ini dia adalah salah satu korban bully pada sekolah. Kayak pada orang bully ini Carlos ini karena menurut orang dia aneh. DP keanehan karena dia berjerawat, kita pakai kacamata. Jadi karena DP penampilan itu, dorang bully pada dia, sampai-sampai ada yang bilang dia homo. Sebenarnya itu enggak betul, itu cuma dorang pe bahan-bahan yang mesti tambah supaya dia dorang bully terus. Sampai akhirnya DP papa dapat tahu kalau dia ini jadi korban bully pada sekolah. Dan DP papa, karena DP papa anggota DPR, anggota parlemen, DP papa aja perjuangkan undang-undang sanksi for orang-orang yang bully dan orang lain. Jadi Bapak aja perjuangkan supaya ada sanksi untuk orang-orang yang seperti itu. Karena tuh bully itu terus datang Pak ini Carlos ini, sampai pada tahun 2013 dia memang soalnya tahan dengan ini intimidasi, dengan ini bully yang datang pada dia terus menerus datang ini bully pada dia, sampai pada akhirnya tahun 2013 soalnya puncak itu dia memang soalnya tahan dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia ada tulis pada akun Twitter, dia minta maaf. Aneh memang, no? Dia minta maaf, dia bilang dia memang aneh,
dia memang banyak kekurangan, dia nyana bisa mau bikin orang lain mau suka apa dia, mau terima apa dia minta maaf untuk itu semua. Mar dia leda bilang kalau dia itu adalah salah satu orang yang nyanda merasa adanya keadilan pada hidup. Jadi dia minta maaf atas semua DP keadaan, dia minta maaf atas DP kehadiran. Dia yang dibully, dia yang minta maaf. Dan abis itu, kelar dia tulis DP status itu, DP bapak dapat baca tuh di Twitter, DP bapak dapat baca, DP bapak cepat-cepat pulang, mau lihat ini anak ini, dan DP bapak terlambat. Sampai di rumah, DP anak so mati, bunuh diri. Yang keempat, Jade Stringer. Ini Jade Stringer ini, dia cewek, dia masih 14 tahun dan dia ini termasuk cewek yang populer pada sekolah. Jadi dia ini terkenal karena dia cantik yang pertama, karena dia aktif di berbagai kegiatan sekolah, dan dia juga salah satu siswa yang sering menyuarakan tentang anti-bullying. Jadi dia rupa DP duta anti-bullying begitu yang pada sekolah. Jadi banyak sekali kelebihan nih anak ini, pintar dan dia sekolah di Inggris. Kalau yang Carlos tadi dorang bully karena dia segala kekurangan, dia jerawat dan dia pakai kacamata dan dorang bilang dia homo. Kalau ini Jade Stringer ini dorang bully karena dia terlalu banyak kelebihan, mungkin karena dia cewek gagah, dia populer di sekolah, sampai ada beberapa cewek pada sekolah yang iri pak ini Jade Stringer. Akhirnya dia dorang jabuli, dia dorang bully, dorang baking cerita segala macam, sampai ini Jade Stringer ini jadi depresi dan dia tak pikir-pikir, kok dorang bukan cuma sekali-sekali jabuli pak dia, dorang terus menerus dorang teror lewat media sosial pak ini Jade Stringer ini, sampai akhirnya karena dia nyenak tahan, dia sangat depresi dengan dorang teror itu. Walaupun dia aja kampanye pada sekolah tentang anti bully, tentang stop bullying, mar pada akhirnya dia pun nyenak tahan kalau orang jabuli, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri karena so nyenak tahan dengan ini bully, dengan teror-teror yang datang pada dia. Ini Jade Stringer ini dia mati dengan cara bergantung diri. Jadi dia memang murni bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Yang kelima, Ashley Cardona. Jadi Ashley Cardona ini seorang siswi 12 tahun. Jadi dia masih 12 tahun. Dia kalau menurut kita cewek gagah karena kita ada lihat di akun Instagram. Cuman memang dia ada bekas luka pada DP muka. Jadi karena DP bekas luka ini, jadi sampai DP tamang-tamang ja panggil pada dia atau ja kasih julukan dia Gorilla Scarface. Cuma karena dia bekas luka yang ada di pada DP muka. Dan bukan cuma itu, bukan cuma karena julukan itu. Jadi dia mungkin karena dia bekas luka itu, dorang sampai bully, dorang jaga gara-gara pada dia di sekolah. Mar memang kata orang pemental beda-beda ya. Jadi mungkin cuma jaga karena DP bekas luka itu, mar dia sama sekali nggak tahan. Dia depresi dan akhirnya dia berpikir, oh dia mau mati jo, dia mau bunuh diri. Mar sebelum dia bunuh diri, memang dia dia curhat-curhat pada DP Instagram. Nanti kita kasih DP akun Instagram. Dia aja bilang no DP keadaan bagaimana, yang sebenarnya dia nyanak baik-baik saja, I'm not okay, dia bilang. Akhirnya dia putuskan mau bunuh diri jo karena memang nyanak tahan dengan segala bullying yang datang pada hidup. Dan dari ini Ashley Cardona ini kasus, orang sama-sama boleh belajar. Jangan kasih yang kasih julukan-julukan yang nyenak bagus dan orang. Sama dengan apa ya, mau bilang dia gode, jadi akhirnya orang pengen panggil dia, gode sini, kurus sini. Ini boleh sebenarnya begitu. Walaupun orang anggap itu cuma baku sedu, oh nyanak kuat dia apa-apa kuat, dia tertawa-tertawa juga orang jadi bikin begitu. Mar sebenarnya itu nak boleh. Sama dengan dia, orang dia bilang Gorilla Scarface. Ternyata itu melukai DP perasaan. Dia nih mau jadi bikin begitu. Begitulah dengan orang-orang yang ada di sekitar orang. Usahakan orang jangan bikin begitu.
seorang pria dari Indonesia, dari DP nama Yoga Cahyadi, dari Indonesia, dia dari Jogja. Dia menjadi korban cyberbullying karena dia ini jadi ketua IO dalam satu penyelenggaraan musik festival begitu, kalau nggak salah DP nama Lockstock Fest 2. Dia jadi DP ketua event organizer pada saat itu, dan ini acara ini dinilai gagal dari banyak orang yang menyaksikan ini acara ini. Jadi orang bilang ini acara ini nak bagus, gagal lah. DP kesimpulan ini acara ini gagal, dan orang salahkan ini yoga atau DP sapaan akrab Bobby. Orang salahkan dia, jadi karena dia ini. Dan menurut dia ada banyak sekali kalau yang dia tulis pada Twitter, caci maki karena ini acara ini nyandak berlangsung dengan baik, dan karena dia stres menghadapi tekanan-tekanan yang datang karena ini acara gagal, jadi dia berpikir untuk bunuh diri. Dan pada tahun 2013 itu dia akhirnya pergi di rel kereta, dan dia memang bunuh diri di situ dengan menabrakkan DP diri di kereta api yang lewat pada saat itu. Dan sebelum dia meninggal, dia tulis pada akun Twitter, "Terima kasih atas segala caci maki @lockstockfest 2. Ini gerakan menuju Tuhan. Salam." Itu yang dia tulis pada Twitter, dan setelah itu dia bunuh diri di rel kereta. Dari setiap kasus bully yang ada, yang kita baca, kita pikir di Manado nyendak pernah terjadi bully yang sampai begging DP korban mau bunuh diri atau mau mati. Di Bolmong, kalau nggak salah di Imandi, ada seorang anak 12 tahun, anak cowok, DP nama Nathan. Dia ditemukan tewas gantung diri oleh DP papa. Jadi DP papa ada keluar nak lama mau beli makanan, pas DP papa balik, ini anak ini bergantung diri. Dan setelah diselidiki, diduga ini anak ini ada bergantung diri karena dia nyenak tahan jadi pabuli di sekolah. Dan memang ada dapat tanya pada DP guru di sekolah, salah satu guru di sekolah, DP guru bilang memang ini anak ini sering minder. Jadi dia kali itu rasa nak percaya diri karena memang dia dorang jaga-gara kata di sekolah. Entah gara-gara DP apa, DP guru bilang dia memang dorang jaga-gara kata di sekolah, dan itu baking dia sampai minder, sampai nyandak pede dan mau pergi sekolah lagi. Dan sebelum dia mati, memang dia dengan DP papa ada terlibat bukan pertengkaran. DP papa ada marah akang nih anak ini karena nih anak nih mau pergi sekolah, dan tahu kenapa dia mau pergi sekolah, jadi dia marah akang. DP papa nak pernah terpikir kalau ternyata dia nih mau pergi sekolah karena dorang jaga-gara di sekolah, dorang jabuli. Akhirnya pas DP papa pulang, DP papa lihat ini anak bergantung diri di rumah. Kasus-kasus bully yang pernah terjadi yang berujung kepada kematian, atau kasus-kasus bully yang fatal yang pernah terjadi. Dan lewat apa yang orang share tadi, apa yang kita berbagi petamang-tamang tadi, mudah-mudahan orang tidak pandang enteng dengan ini bully ini, dengan apa yang orang bilang. Kadang-kadang orang cuma bilang, oh ini kok cuma bagara, ini kok cuma ini cuma begitu, nyandak kok serius, dia yang sakit hati. Jangan orang pandang enteng dengan yang begitu, karena biar bagaimanapun orang kata-kata yang orang keluar dari orang pemulu ini mengandung kuasa. Itu boleh bikin jatuh orang lain, boleh juga bikin bangun orang lain. Jadi mari orang gunakan orang pemulut ini untuk hal-hal yang baik. Orang boleh membangun orang lain lewat orang ucapan-ucapan. Bukan cuma ucapan, orang tindakan pun itu boleh bikin orang lain jatuh, boleh bikin orang lain ada kemajuan, jadi meningkat, dibangun lewat orang tindakan. Dan bukan cuma orang tindakan, orang ucapan, apa yang orang baking di media sosial itu pun dapat menjatuhkan orang, dapat juga membangun seseorang. Jadi apa yang orang ketik di media sosial itu jangan kasih yang asal-asal. Jangan sampai apa ya orang status, apa yang orang komen pak orang status itu akhirnya baking orang sakit hati, baking orang stres, baking orang depresi, atau orang dia bilang taprop orang pejalan napas cuma karena orang
orang pe komen, cuma karena orang pe status. Jangan kasih yang anggap enteng yang begitu-begitu. Dan di akhir kita pe video ini, kita mau bilang sekali lagi, Pak Ngoni, tamang-tamang, kakak-kakak, adik-adik, tante, om, stop bully. Guna kasih yang orang mau bully orang, mau dapat apa orang, mau dapat kepuasan, nyanda ada kepuasan dari orang be bully itu, nggak ada kepuasan dari apa yang orang lakukan. Itu yang ada cuma jadi negatif ke orang lain. Oke, sampai sini kita pe video. Jangan lupa like ini video, komen, subscribe supaya kita boleh lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Dan kalau ada teman-teman yang suka mau kasih masukan apa yang kita mau bahas di video yang selanjutnya, boleh komen di bawah, nanti orang bahas sama-sama. Dan sampai sini kita ke video, kita Evelyn.